بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dengan bawa iman, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah tiada lain adalah ketakwaan kita, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang semoga jamaah mendapatkan rahmat, taufik, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya dengan kita menuntut ilmu jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kita bahwasanya innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, la tadau ajnihatiha, para malaikat Allah Subhanahu wa taala meletakkan sayap-sayapnya ridwan li talabil ilm, karena mereka ridho dengan orang-orang yang dia niat menuntut ilmu, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala meletakkan sayap-sayapnya mendoakan orang-orang yang dia menuntut ilmu. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa dari para malaikat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Juga mengingatkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surah At-Taubah surah ke-9 ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika kalian memasuki bulan-bulan haram, jangan sekali-kali berbuat kemaksiatan, kezaliman, baik fi'lul munkarat, baik melakukan larangan-larangan Allah, atau tarkul ma'murat, atau meninggalkan perintah-perintah Allah, atau zalim kepada manusia, yaitu berbuat jahat kepada manusia, mengambil harta manusia tanpa hak, atau berbuat zalim kepada manusia. Maka di bulan Rajab ini mari kita tinggalkan jauh-jauh perbuatan kemaksiatan. Dan ana berwasiat kepada antum sekalian bahwasannya bulan Rajab ini bulan perbanyak amal-amal saleh. Ya, sebagaimana kata Abu Bakar Al-Bakhili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rajab adalah bulan menanam, jadi terutama kita latihan puasa. Dan sekali lagi, kalau kita di bulan Rajab kok tidak puasa ayam Dawud, sehari puasa sehari tidak. Pilihan kedua Senin Kamis jemaah 8 kali dalam sebulan. Kalau tidak sama sekali, minimal jemaah niatkan kita puasa Ayyamul Bid, ya, yang insyaallah taala Ayyamul Bid itu dari tanggal 13, yaitu besok, 13, 14 dan 15, dari hari Kamis, Jumat dan Yaumus Sabat, 3 hari. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, man shoma thalathati ayyam fi kulli syahri qasiyamid dahri kullihi. Barang siapa seseorang yang dia puasa 3 hari di setiap bulannya, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala puasa
setahun penuh ya. Jadi jangan lewatkan, nanti malam diniatkan untuk apa? Untuk sahur ya. Kemudian di hari Kamisnya kita puasa Ayyamul Bid, kemudian di hari Jumat dan hari Sabtu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam ketaatan. Perbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur atas semua nikmatmu, wa husni ibadatik, dan ya Allah, bantulah diriku untuk memperbaiki ibadah-ibadahku. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nuwasil dari sana, kita lanjutkan materi kita dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin ala Daw'il Qur'ani was Sunnah, yaitu kitab tentang beberapa kesalahan-kesalahan salat yang wajib kita ketahui sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Meningkat waktu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesalahan-kesalahan selanjutnya yaitu bab ar-ruku' wal i'tidal. Saya ulangi untuk hari ini, perhatikan jemaah, jumlah min akhta'ihim fir ruku'i wal qiyam aw i'tidal minhu. Bab tentang kesalahan-kesalahan salat, ini udah yang ke-20 teman-teman ya jemaah. Kesalahan yang ke-20 yaitu tentang kesalahan ketika ruku' dan berdiri dari ruku'. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kita, wa innar rajula minkum la yusalli sittina sanatan ma yaqbalullahu lahu wala salatun. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya ada seseorang di antara kalian yang salat sittina sanatan, la haula wala quwata illa billah, dia salat 60 tahun jemaah, la yaqbalullahu lahu wala salatun, namun Allah nggak menerima orang tersebut walau sholatnya 60 tahun, walau sholatun, walaupun satu kali sholat itu ada yang nggak diterima. Semoga bukan kita jemaah, amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu setelah sholat perbanyak langsung istighfar. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, segera langsung istighfar, tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan istighfar itu Allah mengampuni kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita ketika kita tadi sholat ya. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Orang ini mungkin rukuknya sempurna tapi sujudnya nggak sempurna. Wa yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Kadang dia sujudnya sempurna tapi rukuknya nggak sempurna. Ini jemaah dalam kitab Sahih Targhib nomor 596. Ini memberikan peringatan kepada kita, ngeri sekali. Jadi ada seseorang yang sholat 60 tahun, la haula wala quwata illa billah, 60 tahun tidak diterima sholatnya walau satu sholat, karena dia tidak menyempurnakan rukuknya atau sujudnya. Ini perhatikan. Oleh sebab itu materi yang akan kita bahas yaitu tentang kesalahan ruku'. Kesalahan i'tidal sudah kita sebutkan kemarin ya. Kesalahan banyak sekali. Udah yang ke-20 jemaah. Yang pertama jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, kesalahan ketika ruku' yang paling banyak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesalahan ruku'nya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama jemaah, wad'ul yadaini ala rukbatain. Nah, wad'ul yadaini ala rukbatain. Ya. Ada orang-orang yang merukuknya itu tidak meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya. Ada yang di paha, betul? Ada yang di betis, betul? Bahkan ada yang di mata kaki ini ada. Ada orang-orang, mohon maaf, yang sholatnya dia tidak meletakkan kedua telapak tangannya pas di yaitu lututnya. Coba praktekkan Pak Imam, Syekh Indra, taqaddam. Jadi maju saya. Jadi kesalahan pertama teman-teman ya, rahimani wa rahimakumullah, yaitu kebanyakan kita tidak meletakkan telapak tangannya
pada lututnya. Coba di sini ada kamera, kelihatan ganteng, masya Allah. Jadi kesalahan ketika ruku yaitu tidak meletakkan pada apa teman-teman jemaah? Lutut. Ya ini jemaah, lutut ini satu. Ada yang mohon maaf di sini, ada yang di sini, bahkan anak pernah lihat ada yang di sini. La haula wala quwwata illa billah. Padahal dia jelas ya Allah Subhanahu wa taala membuat persendian. Jadi di sini pas di lutut jemaah. Ini kesalahan pertama yang akan kita bahas. Singkat nanti dulu. Kesalahan kedua jemaah rahimani wa rahimakumullah, tafriju asabi'ul kaffaini. Jadi disunahkan yang kedua itu tafrij. Tafrij itu merenggangkan. Merenggangkan apa? Jari jemarinya ketika memeluk apa? Lututnya. Memegang lututnya. Wa tamkinuhu, dan menguatkan, mencengkram apa? Lutut. Jadi dianjurkan yaitu tafrij. Tafrij adalah merenggangkan. Coba merenggangkan sih. Jadi merenggang jarinya jemaah. Baik, maju dikit biar kelihatan. Masya Allah, barakallahu fiik. Tafrij itu artinya apa? Merenggangkan. Setelah dilutut, kemudian direnggangkan jemaah. Karena ada yang begini, betul? Sunnahnya begini. Kemudian watamkin, tamkin itu benar-benar di apa? Ini jemaah, dicengkram. Jadi ketika didorong dia kuat jemaah. Agak kuat. Baik, masih Syekh. Selanjutnya jemaah, maddud dhahri, punggungnya itu diluruskan. Ya, coba diluruskan teman-teman. Ya, sahih. Ini udah masya Allah. Bahkan nanti di hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah ketika ruku itu, kalaulah di atas punggungnya, yang diriwayatkan oleh para sahabat, diletakkan cawan, itu cawan yang berisi air tidak tumpah sampai apa? Lurusnya. Gitu. Baik. Kemudian yang keempat, at-tamkin wal muqfu fihi hatta ya'khudhu kulla aduwi ma akhadahu. Yang keempat, kesalahan selanjutnya adalah ketika sudah posisinya demikian, dia harus merasakan paling gampangnya, ini kata-katanya itu merasakan rileks. Rileks itu artinya apa jemaah? Tumaknina. Ya, jadi 4 ini jemaah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Saya ulangi jemaah, dalam gerakan yang pertama, salah satu kesalahannya adalah wad'ul yadaini ala rukbataini. Jadi harus meletakkan kedua tangannya itu yaitu tepat di lututnya. Yang kedua, tafriju asabi'ul kaffaini wa tamkinuhu. Yang kedua yaitu merenggangkan jari-jarinya wa tamkinuhu, dan jarinya itu mencengkram lututnya, benar-benar pegangan gitu pada lututnya. Yang ketiga, maddu dhahri, yaitu meluruskan apa? Punggungnya. Yang keempat, wa at-tamkin wal muqfu fi hatta ya'khudhu kulla aduwihi ma akhadahu. Yang keempat yaitu ketika posisinya sudah demikian, rasakan sampai tubuh itu apa? Nyaman. Ya, benar-benar enak gitu jemaah. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika kita itu rutin salat, insya Allah Allah akan menjaga kesehatan kita. Karena ini masya Allah gerakannya luar biasa jemaah. Jadi yang sering pegel ilmu dan lain sebagainya ini mungkin jarang salat, terutama salat sunnah mungkin ya, atau yang urat kejepit. Betul jemaah. Coba antum salatnya sesuai dengan yang bagaimana Rasulullah SAW ajarkan, wallahi di dalamnya ada apa? Hikmah yang luar biasa jemaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan selanjutnya jemaah setelah gerakan ini kita bahas hadis-hadisnya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yakum, thumma yukabbiru hina yarka, thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam itu beliau ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku ya, beliau selalu mengucapkan Allahu Akbar. Selalu mengucapkan apa? Allahu Akbar. Kecuali kita menjadi makmum, maka sudah kita bahas, suara kita cukup kita yang dengar. Cukup kita yang dengar.
Jangan sampai imamnya ikut dengar. Kadang kita Allahu Akbar, di belakangnya Allahu Akbar. Sudah cukup kita yang dengar. Dan mungkin ada yang miss, jangan lupa takbir mengangkat tangan itu ada berapa tempat? 4 tempat ya. Yang pertama takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Nah, kemudian itu satu hukumnya rukun. Yang kedua ke takbiratul intiqal, dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar ruku. Itu takbir yang kedua. Takbir yang ketiga dari ruku ke i'tidal. Ini juga hukumnya wajib. Ya, fahim? Fahim tidak? Terus yang keempat dari rakaat pertama berdiri mau rakaat ketiga. Atau yang kita masbuk ketika kita rakaat pertama, imamnya rakaat kedua tasyahud awal, maka kita berdirinya pun mengangkat tangan. Begitu juga kalau imamnya rakaat keempat, sholat asar, sholat isya, kemudian kita terlambat baru rakaat pertama, kita ikut tahiyatnya imam, kemudian kita pun mengangkat tangan melanjutkan rakaat yang kita ketinggalan jemaah. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Thumma yaqul, kemudian Rasulullah SAW sebagai imam, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini kesalahan yang paling banyak sekali. Sekali lagi, jadi di sini ada komando Rasul, karena Rasul itu sebagai komando apa? Imam, komando dalam sholat. Rasul menghimbau kepada kita ataupun imam, dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Maka makmum mengucapkan thumma yaqulu, maka makmum yang mendengarkan Rasulullah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, para sahabat menjawabnya Rabbana walakal hamdu. Ini sudah sering disampaikan oleh ustaz-ustaz, bukan kita mengikuti bacaan imam. Imamnya sami'allahu liman hamidah, kita ikut-ikut sami'allahu liman hamidah. Ini masih belum tepat, belum sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau di riwayat lainnya waqala ba'dur ruwah, dan sebagian para periwayat mengucapkan walakal hamdu. Jadi ada dua, ya. Yang pertama Rabbana lakal hamdu, bareng-bareng itu boleh. Yang kedua walakal hamdu. Dan yang paling luar biasa yaitu membaca yang ini jemaah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini hadis dari sahabat Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mendengar seseorang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian Rasul bersabda, ra'aitu bid'ata wa thalathina malaikata yatabadzaruna ayyuhum yaktubunaha awwalan. Sesungguhnya aku melihat lebih dari 30 malaikat, mereka berebut mencatat ucapan orang yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ini yang sampai Rasulullah SAW itu melihat lebih dari 30 malaikat berebut mencatat ucapan orang tersebut. Ini jemaah, karena sangat apa? Luar biasanya doa tersebut, ya. Jadi ketika imam mengomando sami'allahu liman hamidah, maka jamaah otomatis mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, atau yang utama jamaah hadis Rifa'ah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Lebih daripada 30 malaikat berebut yaitu mencatat amalan tersebut. Misalnya antum dengar-dengar salat misalnya di Madinah ataupun Masjidil Haram, ketika sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka nanti ada namanya apa? Muraqi. Muraqqinya mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd.
bukan sami Allah lagi. Itu sudah sebagai contoh secara langsung bahwasanya di semua negara-negara Arab itu nggak ada makmum yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah lagi, tapi sudah Rabbana walakal hamd. Karena komandannya, imamnya sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Maka masa jamaah ngomong lagi semoga Allah mendengar orang yang memujinya? Ya salah. Berarti kita cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Nah, itu komando ya. Bisa dipahami? Ini masih banyak tidak yang praktek demikian. Mungkin sholat seminggu yang lalu atau sehari yang lalu atau zuhur tadi masih ada yang sami Allah. Nah, maka insyaallah ta'ala dirubah lagi ya jemaah. Makanya ini kesalahan, makanya ini bertasalsul ya materinya. Oleh sebab itu jangan sampai tidak hadir jemaah. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita ulangi doa yang dibaca oleh Rifa'ah ibnu Rafi'. Kita baca Rabbana walakal hamdu, ya Allah segala pujimu bagimu, hamdan katsira, pujian yang begitu banyak, thayyiban, yang begitu baik, mubarakan fih, yang selalu dalam keberkahannya. Nah, ini yang Masya Allah, yang bacaannya apa jemaah? Yang sampai 30 malaikat lebih ini berebut mencatat ucapan orang mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Minimal kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, atau yang mau lengkap Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang lengkap ya. Minimal Rabbana walakal hamdu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah." Wahai sahabat, ketika engkau mendengarkan seorang imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka jawablah, maka ucapkanlah setelah ucapan imam tersebut Allahumma rabbana walakal hamdu. Di riwayat yang keempat ditambah Allahumma, Allahumma rabbana walakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawlahu ma qawlil imam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa seseorang yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu ya, berbarengan dengan apa? Ucapan imam, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Karena imam juga mengucapkan ketika mendengarkan, coba bareng-bareng anak imamnya misalnya Sami Allahu liman hamidah, bareng-bareng Rabbana walakal hamdu. Makmumnya ucapannya bareng dengan imamnya, sama-sama ngucapin Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Masya Allah. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi untuk bacaan ketika i'tidal itu ada 4 ya. Yang pertama Rabbana lakal hamdu, yang kedua walakal hamdu, yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Antum boleh milih. Yang keempat mohon maaf yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Atau yang mau lengkap yang kelima Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Salah satu kesalahan dalam sholat apa? Kita diam. Udah pernah kita sampaikan. Jadi ada orang-orang yang
ketika imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah dia diam, ini termasuk salah. Termasuk apa? Salah, ya. Begitu juga ketika sholat, makmum itu harus mengucapkan bacaan-bacaan sholat, ya. Salah satu kesalahan kemarin yang sudah kita sebutkan adalah tamrinul alal qalbi, yaitu ada seseorang yang sholat hanya di hati bacaannya, enggak Allahu Akbar tapi hatinya Allahu Akbar, Alhamdulillah di hati aja. Ini tidak jemaah, karena sholat itu adalah al-qaulu bilisan, kita mengucapkan dengan lisan kita. Ini jemaah. Jadi saya ulangi, ya, jangan sampai ketika kita sholat yaitu tidak menggerakkan lisan kita. Taib. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman jamaah rahimani wa rahimakumullah? Taib, tafadhol Pak, siapa Pak? Afwan. Pak Anwar, Masya Allah, bercahaya ini, Masya Allah. Anwar. Kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu pada saat sudah sempurna berdiri atau pada saat bergerak? Taib, Masya Allah, barakallah. Ya, makmumnya Rabbana wa lakal hamdu. Kita udah sempurna berdiri. Taib, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah. Jadi ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Rasulullah SAW beliau bersabda, ju'ilal imam, sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai pemimpin salat liyu'tama bihi, agar diikuti semua gerakan dan ucapannya, ya, kecuali ketika sami Allahu liman hamidah makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Jadi ada beberapa pengecualiannya. Terus bagaimana kita sebagai makmum, kapan kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Maka jelas, ya, di sini disebutkan tadi jemaah bahwasannya mengucapkan Rabbana walakal hamdu itu ketika imamnya selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan imam itu disunnahkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika sudah berada pada posisi berdiri sempurna. Nah, ini jemaah, makanya yang perlu dikoreksi, kadangan imam itu misalnya mau sujud jemaah atau dari ruku, ya. Jadi mengucapkan sami Allah liman hamidah itu ketika imam berdiri, sami Allah liman hamidah. Nah, kemudian kita baru menjawab. Adapun yang di masyarakat, kita kadangan masyarakat masih begini jemaah, itu sudah sami Allah liman hamidah. Nah, begitu, ya. Masih itu Pak, ya, mayoritas masih kayak gitu, ya. Bisa dipahami? Saya ulangi. Jadi imam ataupun ketika antum sholat, ya, ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau takbir, baik takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, itu setelah tamkin, setelah posisi kita sempurna. Misalnya mau ruku, misalnya dari berdiri, ya, kita mau ruku, ruku Allahu Akbar, gitu, ya. Kalau ruku memang dari berdiri udah Allahu Akbar, gitu, ya. Tapi kalau dari ruku mau berdiri, kita mengucapkan Allahu Akbarnya ketika berdirinya sempurna, Allahu Akbar. Bisa dipahami? Kemudian makmumnya belakang mengucapkan Rabbana walakal hamdu ketika mereka juga berdirinya sudah sempurna dan setelah komando imamnya selesai. Bisa dipahami? Mas, ada yang menanyakan? Berarti di kemungkinan bareng itu susah, ya, baca Rabbana walakal hamdu. Bisa. Coba yang mau jadi makmum, antum makmum atau antum imam dah, antum imam, biar rame yang barengin. Tanya dari ruku misalnya, ruku tadi posisinya gimana? Masya Allah, ke lutut, kemudian jari-jarinya memeregang, kemudian mencengkeram. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian antum mengucapkan sami Allah. Nah, kalau berdua begini jemaah. Tayyib. Silakan. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Masih bisa berbarengan. Karena kita nggak baca sami Allah. Jadi ada kesempatan untuk bisa bareng. Bacaannya apa aja? Untuk i'tidal
Sami Allahu liman hamidah. Terus? Dan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terus satu, yang kedua Rabbana, Walakal hamd. dua, ketiga Allah. Rabbana walakal. Boleh. Yang pertama Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian yang kedua Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Insyaallah semua bacaan itu ada dalilnya teman-teman. Tapi yang jangan sampai kita lupa yaitu bacaan yang 30 lebih malaikat mencatatnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bisa dipahami teman-teman? Bisa? Paham? Kalau posisi kepala Ustaz, kalau kita Posisi kepala. apakah kan Ruk. kadang ada yang rukuknya kan begini Ustaz. Nah, Juga yang begini, itu yang Baik. sore yang mana? kemarin bagaimana? Udah kita terangkan salah satu kesalahan dalam bab mau ruko, mau sujud, yaitu matanya tidak melihat ke tempat apa? Sujud. Jadi ruko pun kepalanya lurus, gitu ya, lurus, melihat tempat sujud. Kapan kita tidak melihat tempat sujud? Yaitu hanya ketika apa? Tasyahud awal dan akhir kita melihat apa? Jari telunjuk kita. Itu sudah kita bahas ya insyaallah taala. Baik. Waktunya habis ini qadarullah ya. Ini baru kita bahas dalil-dalil tangan itu harus letaknya di mana ya. Baik, karena waktu sudah habis qadarullah masyaallah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pekan depan ya. Jadi di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana idza raka'a sawwa sadrahu hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu ketika rukuk beliau itu meratakan namanya apa? Punggungnya rata ya, leher kepala ini rata jemaah. Hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarrahu. Seandainya punggungnya Rasulullah SAW itu diberikan air, lastaqarrahu, niscaya air itu tidak tumpah. Jadi saking mau latihan nanti coba praktek pakai apa? Gelas ditaruh air misalnya ya, sampai tidak tumpah. Itu apa? Bagaimana rukuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Tapi itu bab rukuk qadarullah belum selesai. Insyaallah kita lanjut kembali. Tapi ada pertanyaan? Tidak ada ya, karena qadarullah waktu. Nggih, satu kali lagi. Pak Rudi, tafadhol. Tentang sikap sama bacaannya itu kan kalau termasuk salah satu takbir yang wajib ya, yang keempat itu setelah subhanallah itu kalau itu kita lepaskan apa? Naam. Berarti pekan lalu beliau tidak hadir ini insyaallah. Betul tidak? Beliau pekan lalu tidak hadir. Salah satu kesalahan yaitu salat itu adalah istirsal. Ini dari Bapak, dari ruko, Pak. Dari mana? Jadi kalau dari takbiratul ihram itu harus memegang kedua tangannya, begini ya. Terus bagaimana kalau dari ruko? Gini ya. Sami Allah liman hamidah. Apakah begini atau begini? Gitu ya. Nanti kalau pendapat Imam Malik dalam kitab Muwatta, beliau istirsal. Istirsal artinya lepas. Gitu ya. Sebagian orang mengatakan dia memegang kedua tangannya sebagaimana dia takbir ketika membaca takbiratul ihram. Maka ini khilafiyah ya, khilafiyah. Mau yang istirsal, tafadhol, mau yang dipegang, tafadhol ya. Yang paling penting jamaah rahimani wa rahimakumullah, posisi tangannya, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian memegang apa? Kedua apa ini namanya? Pergelangan tangannya. Begini. Karena ada yang begini gitu. Dan sudah kita bahas pekan lalu. Pokoknya yang nggak hadir ya miss begitu saja gitu nggih. Barakallahu fiik. Dan panjang itu pembahasannya sudah 2 pekan lalu kalau nggak salah.
Qadarullah Pak Rudi tidak hadir. Tayyib. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Awalumma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Ingat, yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal kita, bukan puasa kita, bukan haji umroh kita, tapi salat. Kalau salatnya baik, aflaha wa anjah, orang ini beruntung dan selamat. Sebaliknya, kalau salatnya rusak, faqad khasira wa khaba. Orang ini dalam keadaan rugi dan keadaan celaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal salat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menerima semua amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada kebenaran dari Allah, kalau ada kesalahan dari anak pribadi, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.